Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus dari Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45. Konsentrasi saya sebagai mata kuliah keahlian yaitu akuntansi sektor publik, dengan rumpun mata kuliah itu mata kuliah keahlian MKK dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini membahas penerapan ilmu akuntansi dalam ruang lingkup organisasi publik. Melalui mata kuliah ini dibahas bagaimana proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan analisis laporan transaksi keuangan untuk organisasi sektor publik sesuai dengan akuntansi pemerintah. Lebih lanjut lagi, mempelajari mata kuliah akuntansi sektor publik, mahasiswa diharapkan mampu memahami karakteristik organisasi dan anggaran sektor publik, anggaran pemerintah, baik APBN, APBD, dan APBDes, kemudian pengukuran kinerja sektor publik, menyebutkan dan menjelaskan proses akuntansi, teknik akuntansi, struktur laporan keuangan, dan penggunaan informasi pada organisasi sektor publik, praktek akuntansi pada pemerintah pusat, keuangan daerah, akuntansi desa, dan organisasi nirlaba. Kajian dari materi pembelajaran, kami menyajikan pengantar. Yang pertama itu pengantar akuntansi sektor publik, yang kedua akuntansi manajemen sektor publik, dan ketiga anggaran sektor publik, keempat anggaran pemerintahan APBN dan APBD, teknik akuntansi sektor publik itu yang kelima, kemudian yang keenam laporan keuangan sektor publik, yang ketujuh pengukuran kinerja sektor publik, ke-8 akuntansi desa, ke-9 akuntansi pemerintahan pusat, dan 10 akuntansi keuangan daerah, dan yang ke-11 adalah akuntansi organisasi nirlaba. Referensi pustaka yang utama adalah satu, Negara Sahya tahun 2012, Ilmu Administrasi Negara, Pengkajian Konsep Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Kemudian yang kedua, Alim Abdul tahun 2014 tentang manajemen keuangan sektor publik, tentang problematik penerima dan pengeluaran pemerintahan. Yang ketiga, Bastian Indra, akuntansi sektor publik, suatu pengantar. Yang keempat, BPKP tahun 2007, Sistem Administrasi Keuangan Negara 1 dan 2, yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang kelima, Harry tahun 2017, Teori Akuntansi Pendekatan Konsep Analisis. Yang keenam, Harry tahun 2012, itu pengantar akuntansi 2, itu Bumi Aksara. Yang ketujuh, Menkumham tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kedelapan, Samrin tahun 2015, ya, pengantar akuntansi. Dan yang 9, Sujarweni Wiratna, akuntansi sektor publik, teori konsep aplikasi. Pendukung yaitu jurnal akuntansi atau semua jurnal yang menyangkut tentang akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini merupakan persyaratan mata kuliah manajemen kinerja. Metode dalam pembelajaran itu ini dilihat dari RPS. Untuk minggu pertama biasanya saya memberikan kontrak perkuliahan dan instrumen penilaian terhadap mahasiswa. Capaian dalam belajar itu diharapkan mahasiswa menguasai pemahaman tentang capaian pembelajaran, tentang mata kuliah dan cara pencapaiannya menurut
melalui proses pembelajaran dengan bahan kajian yang selama 1 semester. Penilaian indikator dan kriteria teknik. Indikatornya adalah mahasiswa menjelaskan dengan baik tentang capaian pembelajaran, itu proses pembelajaran dan perannya dalam bentuk untuk mencapai pembelajaran. Teknik dan kriteria itu pemaparan kelas dan diskusi kelompok, belajar mandiri tentang capaian pembelajaran mata kuliah dengan cara pencapaiannya, dan penugasan yang terstruktur, bentuk pembelajaran, metode dan pembelajaran penugasan mahasiswa. Yang pertama dengan cara luring atau offline, dengan pendekatan yang pertama itu saintifik dengan strategi tatap muka di kelas dan menggunakan metode penyajian makalah, dan kegiatan yang lainnya adalah diskusi kelas. Kemudian ketika daring, menggunakan media Zoom sebagai sarana untuk pencapaian atau menyampaikan mata kuliah dengan bobot penilaian 3%. Kemudian di minggu kedua kami menyajikan akuntansi sektor publik atau sebagai bahan kajiannya. Dari bahan kajian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami akuntansi sektor publik, penilaian indikator dan kriteria teknik. Indikatornya, mahasiswa memahami tentang pengertian tujuan akuntansi sektor publik. Kemudian yang kedua adalah organisasi sektor publik. Yang ketiga, mahasiswa memahami tentang perbedaan dan persamaan organisasi sektor publik dan sektor swasta. Kriteria dan teknik yaitu memahami dan menjelaskan bahan kajian, pretest dan posttest, penguasaan konsep. Kemudian yang kedua adalah observasi mahasiswa terhadap perkuliahan, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian penugasan terhadap mahasiswa. Secara luring, kami menggunakan pendekatan saintifik dengan strategi ceramah dan pemberian kasus. Kemudian metode yang digunakan adalah case based dan teaching. Lalu dilanjutkan dengan metode diskusi secara luring daring saintifik dengan strategi asynchronous learning dengan metode case based and teaching. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah analisis bahan ajar dalam multimedia interaktif atau MMI daring. Bobot penilaiannya adalah 2%. Di minggu ketiga menyampaikan bahan kajian tentang sejarah penerapan akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan, di mana capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengetahui sejarah penerapan akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan. Indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengetahui sejarah tentang akuntansi sektor publik. Yang kedua, mampu dan memahami serta mengetahui sejarah penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang ketiga, memahami akuntansi sektor publik dan pemerintahan. Kriteria dan teknik, mahasiswa dapat menjelaskan baik sejarah dan penerapan akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan. Dengan teknik kami biasa memberikan yang pertama pretest, yaitu penguasaan konsep. Kemudian yang kedua, pengamatan sikap ilmiah mahasiswa. Kemudian yang ketiga, keterampilan mahasiswa dalam mengambil kebijakan. Lalu yang terakhir adalah
post-test, yaitu penguasaan konsep, bentuk pembelajaran dan model pembelajaran serta penugasan mahasiswa itu secara luring, secara daring, masih tetap dengan pendekatan saintifik dengan strategi asinkronus dengan metode case-based teaching. Dan jenis kegiatannya itu yang pertama mempelajari dan menganalisis bahan ajar dalam multimedia interaktif, dan bobot penilaiannya adalah 2%. Di minggu kelima menyampaikan tema anggaran sektor publik. Capaian pembelajarannya, mahasiswa memiliki pemahaman tentang anggaran sektor publik dengan penilaian indikator dan teknik dan kriteria. Indikatornya, mahasiswa memahami definisi anggaran sektor publik, memahami tentang fungsi anggaran, dan yang ketiga memahami jenis-jenis anggaran sektor publik. Tekniknya itu mahasiswa dapat menjelaskan konsep, fungsi, dan jenis-jenis anggaran sektor publik. Bentuk pembelajaran, metode, dan penugasan terhadap mahasiswa secara luring masih menggunakan pendekatan saintifik dan strateginya itu pemberian kasus. Metodenya based teaching dan kegiatan diskusi kelompok, metode daring, memberikan pendekatan saintifik dengan strategi asinkronus atau e-learning, dengan metode case-based teaching dengan kegiatan mempelajari dan menganalisis bahan ajar dalam multimedia interaktif, dan bobot penilaian yaitu 2%. Di minggu ke-16 memberikan penilaian dalam bentuk ujian akhir semester dengan bobot penilaian yang paling tinggi yaitu 40%, di mana ujian akhir semester ini merupakan evaluasi untuk melihat kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi sektor publik, sehingga sebagai dosen pengampu bisa mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi sektor publik. Selamat berjumpa lagi teman-teman dan teman-teman mahasiswa. Dalam kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Dalam kesempatan ini pokok bahasanya itu tentang akuntansi manajemen sektor publik, yaitu pokok bahasan keempat. Ada peran aktif daripada mahasiswa, yaitu untuk diskusi melalui Zoom meeting, karena ini merupakan blended, di mana adanya campuran antara e-learning dan Zoom meeting online. Maka dalam kesempatan ini nanti mahasiswa harus berperan aktif untuk diskusi di materi yang harus dibahas oleh mahasiswa, yaitu salah satu daripada bahasan dalam akuntansi manajemen sektor publik, terutama masalah yang saya sudah tugaskan kepada salah satu mahasiswa, yaitu untuk membahas tentang pembebanan tarif, yaitu nanti mungkin ada salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang akan mempresentasikan materi itu. Ini merupakan suatu tahapan bagi mahasiswa untuk bisa memahami tentang akuntansi manajemen sektor publik, di mana kita langsung untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen sektor publik. Baik, kita lihat manajemen sektor publik atau akuntansi manajemen sektor publik didefinisikan oleh Institut Manajemen Kontan pada tahun 1981 sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, dan penginterpretasian dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan
untuk manajemen dan untuk perencanaan, juga evaluasi dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin sumber daya yang digunakan secara cepat dan akuntabel. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi yang dimaksudkan adalah perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dan dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen, faktor politik, faktor ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok sifatnya rutin atau disebut ad hoc. Yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, informasi yang disampaikan melalui saluran formal atau informal. Informasi yang tingkatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, tribulanan, semesteran, atau tahunan. Dan sementara itu organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera untuk dilakukan. Perencanaan temporal diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal atau informal? Maka mekanisme formal misalnya melalui rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, seluruh informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang sifatnya efektif. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Sementara organisasi bisnis dikarenakan sifatnya yang bersifat orientasi pada perolehan laba, maka alat pengendalian bertumpu pada mekanisme negosiasi atau negotiation bargaining. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manajemen, fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi, karena akuntansi memberikan informasi yang sifatnya kuantitatif dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari setiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi. Sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi, organization control,
pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk jamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Sebagaimana contoh dalam sebuah investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan probabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Yang pertama, saya sudah membuat bagan, yaitu tentang perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Ini yang pertama. Kemudian diturunkan menjadi perencanaan operasional. Kemudian yang ketiga adalah penganggaran. Dan keempat adalah pengendalian dan pengukuran. Dari pengukuran ini adalah nanti akan dibuat menjadi pelaporan analisis dan umpan balik, itu yang kelimanya. Dari pelaporan analisis dan umpan balik ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk pertama yaitu perencanaan operasional, kemudian penganggaran, pengendalian dan pengukuran, serta yang terakhir adalah untuk kembali menjadi perencanaan dan sasaran dasar. Yang berikutnya, peran akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Yang ketiga, penilaian investasi. Keempat, penganggaran. Kelima, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Dan yang keenam adalah penilaian kinerja. Perencanaan strategi memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, informasi atau pemberian informasi biaya. Dikategorikan biaya dalam organisasi sektor publik itu ada 3, yaitu biaya input, biaya proses, biaya output. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi biaya yang meliputi klasifikasi biaya-biaya apa saja yang masuk rutin dan modal, biaya controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variabel, dan sebagainya. Penentuan proses penentuan biaya. Yang pertama adalah cost spending, yaitu mengakumulasi biaya. Yang kedua, cost recording, yaitu pencatatan biaya. Yang ketiga, cost analysis, yaitu identifikasi biaya. Yang keempat adalah strategic cost management untuk menghemat biaya. Dan yang kelima adalah cost reporting untuk match report atau pembuatan laporan. Kemudian kembali kepada penilaian investasi. Peran akuntansi manajemen sektor publik untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan financial akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian. Untuk menilai investasi diperlukan identitas biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Yang berikutnya adalah penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif
Selain itu, akuntansi manajemen sektor publik merupakan alat yang vital untuk proses pengalokasian dan pendistribusian sumber daya publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Kemudian penentuan biaya ini yang akan kita diskusikan, yang sudah ditugaskan kepada mahasiswa. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Dan yang terakhir itu tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian penilaian kinerja, dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembuatan indikator kinerja. Kunci satuan ukur masing-masing aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang terakhir atau bahasan hari ini adalah aktivitas dalam akuntansi manajemen organisasi sektor publik, yaitu partisipasi dalam proses perencanaan merupakan penyusunan kebijakan, formulasi rencana, dan konsep dasar penganggaran yang dinyatakan dalam satu ruang. Yang kedua yaitu inisiatif dan penyusunan tuntunan untuk mengambil keputusan seperti penentuan analisis, presentasi, dan interpretasi terhadap informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi dalam proses monitoring dan kontrol terhadap kinerja. Ini adalah contoh yang berhasil menerapkan akuntansi manajemen sektor publik, yaitu Kota Surabaya yang waktu itu masih wali kotanya yaitu Ibu Risma, yang sekarang menjadi Menteri Sosial pada era Jokowi. Nah, inilah sudah tertata dengan bagus. Kita bisa melihat dari tata kotaknya, kemudian dilihat dari struktur, kemudian geografi, dan tata letak kota serta manajemen kota yang sudah tertata dengan baik. Demikian teman-teman mahasiswa, dari tadi saya memaparkan tentang e-learning yang mungkin harus Anda pahami dan Anda bisa memberikan suatu pemahaman kepada Anda sendiri dan bisa memberikan pemahaman kepada orang lain mungkin setelah Anda nanti keluar dari Universitas Islam 45 Bekasi. Itu sebagai alasan kita untuk mempelajari akuntansi sektor publik, terutama pokok bahasan akuntansi manajemen sektor publik. Demikian, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan para mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.